Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, The Channel akan membagikan materi mengenai tes situasi kerja sederhana atau biasa disebut dengan SJT Situational Judgment Test untuk pelamar P3K Guru tahun 2023. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu tes situasi kerja sederhana. Tes situasi kerja sederhana untuk pelamar P3K Guru tahun 2023 merupakan tes yang dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam menghadapi situasi tertentu dalam dunia kerja. Situasi yang dimaksud tentunya berkaitan dengan tugas seorang guru dan situasi belajar mengajar di sekolah. SJT atau Situational Judgment Test ini berisi soal menggunakan model studi kasus. Soal akan menggambarkan situasi kerja tertentu yang mungkin akan dihadapi seorang guru saat bertugas di sekolah. Peserta atau calon guru akan menjawab soal dengan menentukan sikap atau memutuskan apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan situasi tersebut. Kemudian, jawaban tersebut akan menentukan apakah peserta atau calon guru memiliki kompetensi guru yang dibutuhkan atau tidak. Kisi-kisi tes situasi kerja sederhana yang pertama adalah mengukur kemampuan manajemen kelas. Calon guru akan dihadapkan pada situasi-situasi yang memerlukan pengelolaan kelas yang baik. Guru harus memiliki respon yang paling tepat untuk mengatasi situasi seperti siswa yang mengganggu, siswa yang tertinggal dalam pembelajaran, atau menghadapi konflik antar siswa. SJT atau Situational Judgment Test akan membantu mengidentifikasi calon guru yang memiliki keterampilan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan disiplin yang baik. Kisi-kisi yang kedua adalah tentang pengukuran etika profesional. Etika profesional adalah landasan penting dalam pekerjaan seorang guru. Pada tes SJT akan mencakup situasi di mana calon guru dihadapkan pada pertimbangan etika seperti tindakan plagiat dalam menyusun materi pelajaran atau konflik kepentingan. Melalui tes SJT ini, pihak seleksi dapat menilai apakah calon guru memiliki pemahaman yang baik tentang etika dalam profesi mereka dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang etis. Kisi-kisi yang ketiga adalah menilai kemampuan berkomunikasi. Calon guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan siswa, orang tua, rekan kerja, maupun pegawai sekolah lainnya. Tes SJT akan menguji kemampuan calon guru dalam berkomunikasi dalam berbagai situasi, seperti memberikan umpan balik kepada siswa, menangani keluhan orang tua, maupun berkolaborasi dengan pengajar lainnya di sekolah. Kisi-kisi yang keempat adalah mengenai resolusi konflik. Guru akan dihadapkan pada situasi konflik di sekolah. Guru bertugas meredakan konflik antara siswa maupun konflik siswa dengan orang tua. Pada tes SJT ini, memungkinkan pihak penyeleksi untuk mengevaluasi kemampuan calon guru dalam mengidentifikasi akar masalah, menemukan solusi yang efektif, dan meredakan konflik dengan baik, sehingga guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif bagi siswa maupun bagi pengajar lainnya di sekolah.
Kisi-kisi yang kelima adalah bagaimana memilih guru terbaik untuk P3K. Tes SJT akan memberikan cara objektif untuk menilai kemampuan kompetensi calon guru dalam menghadapi situasi dunia nyata dalam profesi guru. Calon guru tidak hanya memiliki pengetahuan akademis yang baik, tetapi juga keterampilan praktis menjadi guru secara efektif dan beretika, sehingga guru yang direkrut akan memberikan dampak positif dalam proses belajar mengajar pada pendidikan generasi bangsa. Kemudian, saya akan memberikan beberapa contoh soal tes situasi kerja sederhana atau SCT. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doain kalian lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan. Soal nomor 1. Jika Anda diterima di sekolah ini, hal apa yang akan Anda lakukan pertama kali? A. Tidak perlu bersusah payah memikirkan program karena kita akan meneruskan program yang sudah ada. B. Melengkapi buku pelajaran di kelas sehingga siswa memiliki buku pelajaran masing-masing. C. Melihat sarana dan prasarana sekolah yang nantinya akan saya benahi. D. Membuat program kerja, baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. E. Merapikan kelas sehingga mendapatkan suasana belajar yang menyenangkan. Saya akan memberikan waktu 5 detik untuk Anda menjawab soal nomor 1 ini. Jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah D, yakni membuat program kerja baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Pembuatan program memiliki bobot nilai tertinggi, karena dengan diterimanya calon guru, diharapkan memiliki perencanaan yang baik dan positif untuk bisa diaplikasikan di sekolah tersebut, sehingga tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif. Lanjut ke soal nomor 2. Seberapa penting musyawarah dilakukan di lingkungan tempat kerja Anda? A. Penting untuk memupuk kebersamaan dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekolah. B. Opini dalam musyawarah akan menggiring kepada perpecahan ide dan gagasan. C. Biasa saja, karena musyawarah di tempat kerja hanya akan menimbulkan konflik baru. D. Tidak berpengaruh karena tetap saja pengambil keputusan adalah pimpinan instansi. E. Sangat penting karena dengan musyawarah kita bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Waktunya 5 detik. Jawaban dengan nilai tertinggi pada soal nomor 2 ini adalah E. Musyawarah sangat penting karena dengan musyawarah kita bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Musyawarah sangat penting memiliki bobot nilai tertinggi karena dengan musyawarah akan mempertemukan perbedaan karakter, di mana hal tersebut dapat memperkuat tali silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Selain itu, perbedaan pandangan setiap peserta juga akan menghasilkan solusi terbaik dari sebuah masalah dengan lebih cepat, tepat, dan efisien. Lanjut ke soal nomor 3. Saat ini, ASN seringkali mengisi pelaporan secara online, sedangkan saya kurang menguasai penggunaan teknologi tersebut. Apa yang harus saya lakukan? A.
Belajar untuk menyesuaikan diri dengan laporan online, walaupun masih sering melakukan kesalahan. B. Meminta bantuan teman untuk membuatkan laporan secara online. C. Meminta kebijakan dari atasan agar bisa membuat laporan secara manual. D. Saya akan terus memberikan laporan manual. Yang terpenting ada laporan yang dibuat. D. Menurut saya, laporan secara online ini tidak berpengaruh terhadap efisiensi kinerja pegawai. Waktunya 5 detik. Jawaban dengan nilai tertinggi pada soal nomor 3 ini adalah jawaban A, yakni belajar untuk menyesuaikan diri dengan laporan online walaupun masih sering melakukan kesalahan. Belajar menyesuaikan diri memiliki bobot nilai tertinggi, karena calon guru diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan akademis, melainkan juga memiliki kemampuan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Kesalahan dalam belajar merupakan hal yang wajar dan akan bisa diminimalisir seiring waktu dan pengalaman yang didapatkan. Lanjut ke soal nomor 4. Ketika Anda mengajar di sebuah kelas, ada siswa yang izin untuk tidak mengikuti pelajaran Anda dikarenakan sakit. Siswa tersebut kemudian menuju ke ruang UKS untuk beristirahat. Namun pada kenyataannya, siswa tersebut tidak sakit. Ia berbohong karena belum mengerjakan tugas yang diberikan. Sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memanggil orang tua dan tidak memberi nilai. B. Memberikan nasihat terlebih dahulu agar tidak mengulangi perbuatannya. C. Memberikan hukuman yang berat karena sudah berani membohongi guru. D. Introspeksi diri terlebih dahulu. Apakah tugas yang diberikan terlalu banyak? E. Menanyakan alasan mengapa berbohong terlebih dahulu sebelum memutuskan tindakan yang akan dilakukan sebagai konsekuensi. Waktunya 5 detik dari sekarang. Jawaban dengan poin tertinggi pada soal nomor 4 ini adalah E, yakni menanyakan alasan mengapa berbohong terlebih dahulu sebelum memutuskan tindakan yang akan dilakukan sebagai konsekuensi. Poinnya adalah menggali alasan. Menggali alasan memiliki bobot nilai tertinggi. Hal tersebut penting dilakukan untuk dapat memberikan tindakan yang paling tepat sebagai konsekuensi. Apakah penyebabnya karena ada permasalahan di rumah atau ada faktor lain? Dengan mengetahui penyebabnya, kita sebagai guru bisa membantu untuk menemukan solusi dan untuk memutuskan sanksi yang akan diberikan karena kesalahan yang telah dilakukan tersebut. Lanjut ke soal nomor 5. Dalam pembahasan masalah anggaran sekolah, Anda diminta untuk mengusulkan ide penggunaan anggaran sekolah untuk melancarkan pembelajaran guru. Ide yang akan Anda usulkan terkait hal tersebut adalah A. Mengadakan lomba untuk menguji kemampuan siswa. B. Pemberian modal kepada koperasi sekolah untuk menjual perlengkapan siswa. C. Perbaikan dinding yang catnya sudah usang. D. Pembelian bangku untuk mengganti bangku yang sudah tua. E. Membeli media pembelajaran untuk guru kelas dan guru mata pelajaran. Jawaban dengan poin tertinggi pada soal nomor 5 ini adalah sebelum mengetahui jawabannya, saya akan memberikan waktu 5 detik. Ya, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah
Yakni membeli media pembelajaran untuk guru kelas dan guru mata pelajaran. Poinnya adalah pembelian media pembelajaran. Hal tersebut mengacu pada tujuan anggaran, yakni untuk melancarkan pembelajaran guru. Dengan media pembelajaran yang lebih baru dan lengkap, maka akan menunjang efektivitas pembelajaran di dalam kelas yang dilakukan oleh guru tersebut. Sekian pembahasan tentang tes situasi kerja sederhana P3K Guru tahun 2023. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.